Heboh iklan pesta bikini splash after class yang mencatut nama sekolah-sekolah SMA di Jakarta makin menuai kontroversi. Dan kemarin pihak sekolah yang merasa dicatut namanya dan diduga dimanfaatkan oleh pihak promotor acara demi kepentingan promosi kemarin mendatangi Polres Jakarta Selatan. Namun sesuai dengan kesepakatan antara sekolah-sekolah terkait dengan Dinas Pendidikan, rencananya hari ini baru akan ada laporan resmi ke Polda Metro Jaya. Dari bawah ya? Iya. Ya, tadi saya mau lapor tapi ternyata tidak. Barusan diberitahu dari dinas-dinas yang besok akan ke Polda ya. Dinas Pendidikan. Ya. Iya, besok kumpul semua. Di Polda. Iya. Rencana jam 9. Iya, semua sekolah. Iya. Anak-anak sekolah pakai rok segini aja sudah tidak boleh. Pakai rok di dengkul aja sudah tidak boleh. Apalagi anak-anak ke acara pesta menggunakan bikini, itu jelas-jelas hal yang tidak mungkin. Seenaknya saja menggunakan nama SMA Negeri 29 tanpa izin. Dan acaranya sendiri itu juga acara yang rusak kan, maksudnya rusak moral bangsa kita, pakai bikini lah. Baik kami, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, alumni, bahkan masyarakat akan merasa sakit sekali. Kami mohon pihak Divine Production bertanggung jawab. Ratna Budiarti sebagai Kepala Sekolah SMAN 29 Jakarta meradang karena ulah promotor acara pesta bikini yang tak bertanggung jawab. 3 siswi dari sekolahnya diduga menjadi korban penipuan pihak promotor, di mana ketiga siswi tersebut diminta untuk melakukan promosi acara tanpa adanya penjelasan secara detail. Komisi Nasional Perlindungan Anak juga bereaksi keras dan siap mempidanakan pihak promotor yang telah berencana memfasilitasi adanya pesta tak pantas itu. Sementara para pelajar dan psikolog sangat menyayangkan adanya penyelenggaraan pesta yang sangat bertentangan dengan norma-norma susila dan budaya ketimuran. Hello, we are Rediscan 2050 Divine Production. So prepare yourself. Come join us. It's gonna be awesome. Anak-anak taunya hanya mereka nanti akan ditayangkan di satu promosi acara. Nah, inilah yang saya sayangkan. Kenapa dari pihak IO atau Divine Production itu menggunakan siswa-siswa SMA sebagai alat promosi untuk mempromosikan atau menjual tiket untuk kegiatan mereka. Jadi tuh sebenarnya kita dari pihak sekolah kita juga nggak tahu. Tiba-tiba di video itu sendiri kan dia syuting daerah situ kan. Kita si cewek 3 ini nggak dikasih tahu apa-apa soal bikini, dia cuma diajak doang untuk promosi untuk acara ini, tapi nggak secara detail, tidak dijelaskan untuk apa. Dan melihat iklan itu, kita selalu kita langsung mengatakan itu harus di stop karena itu merupakan kejahatan. Unsurnya itu terpenuhi, kemudian kita akan melaporkan itu Mabes Polri supaya itu masuk dalam kategori tindak pidana. Karena apa? Karena mempertontonkan hal seperti memfasilitasi pesta bikini itu bisa saja kalau itu terpenuhi unsurnya adalah mengandung pornografi dan sebagainya, itu adalah pidana dan kita bisa melaporkan ke Mabes Polri. Menurut saya sih nggak baik, soalnya kan kalau pesta itu kayaknya bukan budaya Indonesia banget. Iya, jadinya kayaknya mending di kayak biasa aja, kayak syukuran atau selamatan gitu. Rusak remaja aja zaman sekarang gitu loh. Maksudnya masih muda banget, bahkan ada yang lebih muda dari kita juga udah ikut-ikutan yang kayak gitu. Itu kan nggak bener ya, rusak juga gitu. Masa depan kita mau kayak apa bangsa ini kalau yang remaja generasi penerus kayak gitu. Gak setuju ya, soalnya nggak sesuai dengan kebudayaan Indonesia juga. Di luar negeri juga nggak ada tuh kalau iklannya dress code bikini, nggak ada tuh di luar negeri juga gitu ya, walaupun itu barat ya, dunia barat. Kecuali kalau bener private party gitu, tapi itu pun dewasa, orang dewasa. Jadi menurut saya ini memang notorious, memang penyimpangan, memang program yang nyeleneh, yang menyimpang. Reaksi ketidaksetujuan juga berdatangan dari kalangan artis. Bagi Verrell Bramasta, Cut Meyriska, dan Juan yang pernah mengalami pesta usai habis kelulusan, sepakat mengecam keras pesta bikini yang dapat merusak moral anak-anak muda yang adalah generasi penerus bangsa. Dulu pas selesai ujian nasional sih sekolah aku emang ngadain acara sama sekolah-sekolah lain juga, dan
kebetulan acaranya di dalam gedung, jadi bukan acara di pinggir pantai atau pinggir kolam renang. Kalau dibatalin ya menurut aku ambil positifnya aja. Kita kan orang Indonesia, cintailah Indonesia dengan adat istiadat, dengan etika, dengan perilaku kita seperti apa, yang memang kita lebih ke yang harus sopan. Ya kalau dengan cara pesta-pesta yang seperti itu kan terlalu mengikuti tren banget ya, dan itu tidak cocok dan tidak sesuai seperti di Indonesia ini, seperti tempat tinggal kita yang di Jakarta ini. Ya aku sama sekali tidak setuju. Jelas sih gue nggak setuju ya, itu merusak generasi muda banget ya. Menurut gue sih nggak pantas ya, karena rata-rata anak SMA kelas 3 itu kan pasti masih umur 17-18. Dan jelang 40 hari meninggalnya Olga, seperti apa persiapan acara dan konsep tahlil yang akan digelar oleh keluarga? Benarkah jelang 40 hari meninggalnya Olga, pihak keluarga pun masih dilema antara membangun masjid atau yayasan Olga Syaputra? Dan seperti apa kisah tentang kenangan almarhum Olga bersama Krisdayanti? Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan polemik iklan pesta bikini siswa SMA, inilah kisah jelang 40 hari meninggalnya Olga Syaputra. Seperti apakah persiapan yang dilakukan oleh keluarga untuk mengadakan acara tahlil 40 hari meninggalnya almarhum Olga Syaputra? Benarkah pihak keluarga masih jejak pendapat antara membangun masjid atau membangun yayasan Olga Syaputra? Lalu bagaimana dengan asuransi Olga? Benarkah beberapa sahabat Olga masih melihat Olga berada di sekitar mereka?